Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Pak Ferry Adrianus sudah hadir di acara kita. Terima kasih. Kemudian Bapak Iman Haryawan, narasumber kita. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semua peserta webinar hari ini dan adik-adik mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam acara ini insya Allah ke depan. Kita jam sudah menunjukkan jam 9:05, maka kita akan mulai acara ini langsung ya. Alhamdulillah di hari Jumat ini yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul di acara ini, masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk bisa menyelenggarakan dan hadir berpartisipasi dalam webinar kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan junjungan dan panutan kita. Perkenalkan, saya Anissa Rahman, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, yang akan insya Allah akan bersedia memandu acara ini sampai selesai. Hari ini seperti mungkin Bapak Ibu semua sudah melihat poster yang beredar bahwa topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai bagaimana menulis simpulan semudah melakukan copy paste hasil penelitian. Nah, ini sangat menarik ya Bapak Ibu ya, bahwa suatu penelitian yang dianggap suatu pekerjaan yang sulit, nah ini digambarkan dari topik ini mudah gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana pemaparan materi Bapak Iman Haryawan. Tapi sebelumnya kita minta dulu kepada Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas untuk memberikan dua patah kata untuk memulai acara ini. Waktu dan kesempatan kita persilakan kepada Bapak Dr. Ferry Adrianus. Silakan Bapak. Terima kasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji serta syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Iman Harimawan, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Ibu dosen mungkin dari Universitas Andalas dan juga dari universitas lainnya, Bu Anissa sebagai moderator ya, Ketua Prodi S1 Akuntansi. Jadi pada kesempatan ini kami mungkin pertama mengucapkan banyak terima kasih ya atas upaya dari Anissa mungkin dan tim ya mengadakan acara ini sehingga ini bisa berlangsung dengan baik. Sebelumnya juga ucapan maaf dari Pak Dekan yang tidak sempat membuka acara ini karena ada kegiatan lain ya. Jadi diwakilkan kepada kami. Pada prinsipnya kami sangat berterima kasih sekali ini kepada Pak Iman yang sudah meluangkan waktu ya untuk nanti berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bagaimana membuat hasil penelitian ya. Ini kalau dari judulnya seperti iklan di koran ini, menulis simpulan semudah copy paste. Nah, jadi biasanya judul-judul seperti ini menjadi hal yang sangat menarik, Pak. Nah, jadi memang salah satu daya tarik dari webinar ini ya, memang judul itu. Nah, jadi kalau judulnya sudah membuat orang penasaran, orang akan berlomba-lomba untuk ikut acara ya. Jadi kami berharap acara ini bisa memberikan pengetahuan baru, pengalaman baru bagi kita semua, dan terutama bagi Bapak Ibu, mungkin juga adik-adik mahasiswa ya, yang sedang melakukan penelitian untuk membuat hasil atau menulis laporan ya. Jadi mungkin sekali lagi terima kasih atas segala kesediaan dari Bapak Iman, kemudian
panitia yang telah memfasilitasi acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Saya rasa itu saja, Bu Anissa. Banyak maaf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini, semoga bisa berlangsung sampai akhir dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ferry Adrianus. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi oleh Bapak Iman Harimawan, kami juga mau menginformasikan bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama antara JAGA Pak ya, Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, bekerja sama dengan Center of Political Economic and Business Research Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Oke. Kemudian ini merupakan series ketiga dari kegiatan webinar yang dilakukan oleh JAGA, dan ini juga merupakan program pengabdian masyarakat dari Center of Political Economic and Business Research UNIR. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi oleh Bapak Iman, akan sangat baik kita informasikan dulu mengenai CV beliau ya Bapak Ibu peserta semua ya. Nah ini CV beliau ini sangat mengagumkan kalau menurut saya ya. Bapak Imam Harimawan adalah pengajar di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Beliau menamatkan sarjananya dari FEB UNIR pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang master dan memperoleh gelar MBA di National Cheng Kung University of Taiwan pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2016 beliau memperoleh gelar PhD-nya di bidang akuntansi di City University of Hong Kong pada tahun 2016 tersebut. Saat ini Bapak Imam Harimawan merupakan koordinator program studi akuntansi UNER. Kemudian beliau juga merupakan ketua editor dari Asian Journal of Accounting Research ya. Dan beliau juga banyak sekali menjadi ad hoc editor di berbagai jurnal internasional. Beliau saat ini sangat telah memiliki banyak pengalaman di bidang riset dan penelitian, yang mana fokus beliau kepada masalah tata kelola perusahaan, kemudian akuntansi, dampak koneksi politik dan militer dalam bisnis, serta kualitas pelaporan keuangan. Nah, dari CV yang kami terima, untuk publikasi tahun 2020 saja itu ada sebanyak 20 publikasi di jurnal internasional yang telah beliau lakukan. Ya. Jadi 2020 diisi dengan 20 terbitan penelitian. Wah, sangat mengagumkan ini. Kemudian beliau juga telah memiliki 37 publikasi di jurnal terindeks Scopus dengan H-Index 7. Nah, maka akan sangat bermanfaat bagi kita mendengarkan paparan yang beliau sampaikan nanti. Mungkin itu ringkasnya CV beliau, karena kalau dibacakan satu persatu mungkin butuh beberapa series webinar yang harus kita lakukan. Tidak memperpanjang mukadimah, kami persilakan Bapak Iman Harimawan untuk menjelaskan materi dan topik yang akan kita bahas hari ini mengenai bagaimana menulis simpulan semudah melakukan copy paste hasil penelitian. Waktu dan kesempatannya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Anissa atas nice wordings-nya. Yang saya hormati Pak Ferry dan para pimpinan Universitas Andalas dan juga Bapak Ibu guru besar yang hadir, dosen, rekan-rekan mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mohon izin share screen ya, Bapak Ibu. Jadi ini informal saja. Saya akan menyampaikan materi untuk bahan sharing bersama ya, Bapak Ibu ya. Di sini ya, sebelum mulai saya mau mengucapkan terima kasih ke Universitas Andalas atas ininya kesempatan yang diberikan kepada kami dan pengasih panitia yang sudah mengorganisasi acara ini. Acara ini seperti disampaikan tadi adalah pengabdian masyarakat kami ya. Jadi kami ingin
tumbuh bersama dengan rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa menuangkan hasil penelitian, membuat penelitian, dan berkontribusi untuk bangsa dan agama ini. Nah, ini series Bapak Ibu, jadi sudah ada sekitar 4, saya lupa nanti, mungkin bisa di cross check di panitia, 3 atau 4 series setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 11 ya. Kami nyebutnya Jumat Berkah gitu ya. Jadi kita sharing informasi, belajar bersama terkait dengan apa-apa yang berkaitan dengan penelitian. Nah, seperti judul yang kami berikan, menulis simpulan semudah copy paste hasil penelitian, ini nanti kita buktikan di akhir ya Bapak Ibu ya. Apakah memang semudah itu menulis simpulan ataukah enggak, masih sulit ya. Nanti Bapak Ibu bisa menilainya sendiri. Ya, nah saya mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar dari satu university nama Sacred Heart University di Connecticut, United States. Ya, ini ya dia punya satu web page. Bapak Ibu bisa klik di bawah itu, nanti materinya saya kirim ke panitia ya, bisa dibagi ke rekan-rekan peserta. Dia membahas tentang conclusion apa dan bagaimana, dan nanti saya akan berikan contoh seperti apa yang diimplementasikan di jurnal yang kualitasnya bagus dan juga jurnal yang saya publikasikan ya Bapak Ibu. Jadi kita belajar dari orang lain, ATM ya, amati, tiru, modifikasi, dan saya beri contoh juga tentang apa yang sudah saya lakukan. Nah, baik, sebenarnya apa itu simpulan? Simpulan itu membantu kita ya untuk menekankan kepada pembaca bahwa mengapa penelitian kita itu penting. Nah, itu. Jadi kalau flow-nya kita bicara spesifik dulu di judul ya. Judul itu kan kita menyajikan tulisan kita yang beribu-ribu kata itu hanya dalam 10 sampai 15 kata itu kan. Sangat menyederhanakan gitu kan, menyederhanakan. Nah, setelah disederhanakan dari judul, kemudian dibikin mohon maaf sebentar Bapak, ini Art of Working from Home ya. Ada anak saya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Art of Working from Home. Ya. Oh iya, sekedar cerita, saya lulus tadi udah dibilang 2002 S1 ya. Saya 36 tahun sekarang. Anak saya 5, alhamdulillah. Jadi cukup ramai di rumah ya, bermain bersama anak-anak Bapak Ibu. Ya, oke, baik, kita kembali lagi ke materinya. Nah, dari judul tadi, kemudian judul masuk ke abstrak. Dari judul sangat spesifik, kemudian mulai sangat general, ya, kemudian masuk ke abstrak agak spesifik, introduction lebih spesifik lagi. Jadi abstrak itu mencarikan antara dari bab 1 sampai bab 5. Nah, kemudian setelah bab 1 didetilkan lagi, bab 2 literatur review, didetilkan lagi research method, results and discussion, baru dibawa ke lebih general lagi di simpulan. Jadi flow-nya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bercerita dulu secara general, kemudian spesifik lebih dalam, detail lagi, terus kemudian terakhir di simpulan kita bicara lebih umum lagi. Nah, seperti itu. Nah, banyak statement-statement yang menarik di web ini yang nanti kita bisa pelajari bersama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah simpulan itu tidak hanya terkait dengan poin-poin. Jadi kalau kita lihat skripsi ya Bapak Ibu ya, skripsi kan ya, simpulan itu hanya mencantumkan kembali apa yang ada di bab 4. Seringkali seperti itu ya. Nah, pertemuannya positif, negatif, atau negatif, atau positif. Kemudian satu statement atau 2 statement dari findings di bab 4 tadi dibawa langsung ke bab 5. Nah,
itu memang merupakan, itu salah atau tidak? Itu tidak salah, karena temuan itu merupakan bagian dari yang perlu kita sajikan di simpulan. Tapi apakah cara penyajiannya sudah tepat? Nah, itu yang kita perlu pelajari. Ya, nanti akan ada contohnya di belakang. Nah, jadi tidak cukup hanya summary dari poin-poin yang ada, tapi merupakan sintesis dari key points yang ada. Jadi harus diramu menjadi satu statement yang mensarikan dari beberapa poin yang ada. Ya. Kemudian, kenapa well-written conclusion itu penting? Ya. Nah, pertama, ini adalah kalau kita belajar ini Bapak Ibu, nulis kalimat paragraf ya. Di bahasa Indonesia itu ada deduktif sama induktif. Jadi kalimat utamanya ada di depan atau di belakang. Ya, sama. Nah, ini adalah statement introductions itu penting untuk attract attract readers ya, untuk menarik perhatian readers. Nah, kalau di conclusion ini adalah untuk menegaskan kembali bahwa penelitian kita itu penting dan menarik. Ya, kalau bahasa yang dipakai mereka adalah ini introduction ada memberikan impresi pertama kepada readers ya. Kalau conclusion itu memberikan lasting impression ya. Jadi kalau kita bertemu dengan misal orang gitu ya, kita ada doing business ya, first impression sama lasting impression itu penting. Seringkali deals gagal terjadi karena lasting impression-nya nggak bagus, walaupun first impression-nya bagus. Jadi conclusion itu juga penting sekali. Nah, jadi kita perlu menggunakan lasting impression ini menjadi suatu yang menarik, yang membuat orang-orang itu mengingat apa yang sedang kita lakukan, yang sudah kita lakukan tadi. Nah, atau yang kedua adalah summarizing your thought and conveying the larger implication of your study. Jadi mensarikan dari pemikiran kita. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi Bapak Ibu, hipotesis itu selalu berasal dari bacaan kita dan pemikiran kita ya. Nah, ketika kita sudah mulai memikirkan, akhirnya kita bisa setelah membaca, memikirkan, kita bisa memformulasikan hipotesis ya. Tapi banyak peneliti maupun mahasiswa yang sudah merasa puas dengan hipotesisnya, sampai akhir yang dibawa itu hanya penjelasan hipotesisnya. Namun tidak dibawa kembali kepada pemikiran awalnya. Kenapa kok saya bisa tertarik untuk meneliti penelitian ini ya? Kenapa kok muncul hipotesis ini? Nah, conclusion itu hanya seperti itu saja sebenarnya. Conclusion itu hanya kita merefleksikan kembali kenapa kok penelitian ini menarik ya, kenapa kok saya bisa come up dengan hipotesis ini, dan itu disajikan di akhir penelitian. Nah, itu. Tapi kebanyakan dari peneliti-peneliti kita atau peneliti-peneliti kebanyakan itu adalah ketika mereka sudah menemukan hipotesis, dari state point bab 2 itu sampai akhir yang dibawa itu hanya hipotesis dan statistical results, dan itu hal yang kurang tepat. Nah, karena kita harus bawa lagi ke hal yang general berupa pemikiran kita awal tadi. Nah, missing link-nya di sana. Ya, oke. Jadi kalau di sini dibahasakan bahwa conclusion adalah kesempatan kita untuk secara tepat menjawab ini. So what? Ya. Terus kalau udah kita lakukan penelitian ini apa ininya? Kita harus ngapain? Nah, itu. So what itu harus dijelaskan di conclusion itu. Nah, hal lain yang perlu kita lakukan adalah kita demonstrate bahwa ide kita itu penting, ya. Kita bisa mengelaborasi pentingnya penelitian kita atau pentingnya temuan kita di conclusion juga. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa expand tentang ide kita dengan possible future research ya. Nah, itu yang kita bisa isi conclusion kita dengan beberapa hal seperti itu. Nah, oke. Kemudian kita bicara tentang struktur dan gaya penulisannya ya. Rules-nya ada beberapa. Yang pertama itu harus jelas dan sederhana ya. Tapi Bapak Ibu perlu ingat conclusion beda dengan results ya. Results itu adalah kita banyak bicara statistical, kemudian discussion kita bicara mendiskusikan tentang result itu seperti apa impact-nya, atau kalau diimplementasikan dunia jadinya seperti apa. Nah, itu adalah results and discussion. Conclusion lebih general lagi dari kedua hal itu. Ya,
Do not simply reiterate your result or discussions. Ya, jangan ngulangin lagi apa yang sudah di results dan di discussion. Kemudian yang ketiga adalah indicate opportunities for future research. Ya. Nah, kita bisa menyampaikan terkait dengan future research ya di sini, opportunities-nya apa saja. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan menuliskan ini conclusion dengan tepat adalah kita perlu bahan-bahan ya Bapak Ibu ya. Bahan-bahannya mungkin kebanyakan diambil dari hasil penelitian ya. Tapi kalau saya boleh saran, hasil yang lebih tepat untuk dijadikan bahan menulis conclusion itu adalah abstrak. Ya, karena abstrak itu udah general. Ya. Kalau results itu very specific ya. Sedangkan conclusion itu membawa kita ke hal yang general lagi. Jadi flow-nya seperti tadi saya sampaikan, title itu sangat general, abstrak mulai agak spesifik, bab 1, 2, 3, 4 itu sangat spesifik, conclusion harus membawa kita ke hal yang lebih general lagi. Ya. Ya, if prior to your conclusion you have not yet explained the significance of your findings, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat nuliskan awal, nuliskan introduction belum ngomong tentang kenapa kok studi kita the significance, kita bisa explain di conclusion. Tapi menurut saya lebih tepat ketika Bapak Ibu menuliskan significance of the study-nya itu di introduction, di awal ya. Karena itu untuk attract readers, jadi untuk menarik perhatian para pembaca tentang menariknya studi kita. Nah, move from a detail to a general level of consideration that returns to topics. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Ya, flow-nya Bapak Ibu perlu ingat bahwa pada saat menuliskan conclusion itu Bapak Ibu tidak bicara terlalu detail. Ya, detail itu contohnya apa? Detail itu contohnya hasilnya positif, hasilnya negatif. Itu very detailed results ya. Itu adalah hasil yang kita dapat. Tapi kalau kita bicara hasil penelitian positif itu bisa dimaknakan bahwa misal contohnya saya punya penelitian bahwa kalau perusahaan yang punya koneksi direktur berlatar belakang militer ya atau berlatar belakang politik itu laporan biaya hutang yang ditanggungnya biasanya lebih sedikit ya. Jadi military connections dan biaya hutang ya, biaya hutangnya karena mereka punya power untuk menegosiasikan bahwa untuk mendapat hutang dengan biaya yang rendah. Jadi hubungannya negatif. Kalau dia punya military connections, biaya hutangnya rendah. Nah, negative association atau hubungan negatif tadi itu merupakan hasilnya. Ya. Nah, kemudian ketika kita menjelaskan implikasinya, ketika kita menjelaskan apa maknanya itu adalah berarti kalau untuk company yang punya military connections, mereka dapat benefit bahwa biaya hutangnya lebih rendah, gitu ya. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah ada benefit, ada benefit, ada keuntungan yang didapat oleh perusahaan-perusahaan yang hiring direktur dengan latar belakang militer. Namun perlu dicatat bahwa penelitian ini tidak membahas tentang cost-nya. Hiring orang dengan latar belakang militer itu juga ada biayanya. Nah, diskusi-diskusi seperti kalimat terakhir tadi itu cukup menarik untuk disajikan di conclusion ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar ngomong positif dan negatif saja. Nanti akan ada contohnya Bapak Ibu untuk lebih detailnya. Nah, ini ada beberapa hal yang kita bisa jadikan bumbu dalam menceritakan conclusion ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa pilih 1, 2, atau 3 poin ini nanti bisa disarikan dalam conclusion. Nanti akan ada contohnya. Yang pertama adalah Bapak Ibu perlu punya statement ya, bisa menyajikan dengan statement. Kalau problem ini penting dan terkini, contemporary ya, Bapak Ibu perlu bisa menyampaikan kepada pembaca bahwa problem ini penting loh. Kalau kita nggak aware, resikonya cukup besar. Nah itu kita bisa sampaikan di situ. Kemudian yang kedua adalah temuan kita itu merekomendasikan satu aktivitas yang perlu dilakukan. Entah itu policy ya, perlunya melihat kembali kebijakan yang ada atau perlunya kembali untuk perlunya memunculkan kebijakan yang belum ada. Nah, itu course of action itu adalah statement yang bisa menarik perhatian pembaca terkait dengan apa konklusi dari temuan kita gitu. Jadi kita bisa angkat ke hal yang lebih general lagi. Kemudian yang ketiga, untuk attract readers,
kita bisa mensitasi relevant quotations ya. Ada kalimat dari expert ataupun dari peneliti yang itu bisa jadi dasar kita berargumen ya. Nah, itu bisa jadi salah satu cara juga. Yang keempat adalah restate a key statistic ya. Jadi a key statistiknya itu bukan positif negatifnya ya, tapi apa fakta-fakta yang secara numbers, secara statistik ya, itu bisa kita jadikan argumen untuk menyatakan bahwa penting sekali temuan kita. Misal peningkatan korupsi yang cukup tinggi itu kan, itu ada key statistiknya. Jadi atau misal hasil survei dari PricewaterhouseCoopers menemukan bahwa nah seperti itu 90% atau saya waktu itu sempat diundang untuk bicara di Jakarta dengan salah satu profesor dari Deakin University. Ada 2 pembicara yang cukup bagus juga di situ, ada editor dari Tempo ya. Kemudian satu lagi editor dari Jakarta Post ya. Nah, di situ yang editor Tempo ngomong bahwa sebagian besar pejabat kita itu adalah pebisnis ya. Nah, mereka jadi regulator, tapi mereka juga play dari bisnis gitu. Jadi itu risiko besar sekali dan mereka menyebutkan berapa persennya. Nah, key statistik seperti itu Bapak Ibu bisa bawa di sini ya. Nah, oke. Kemudian yang kelima, kalau ini terkait dengan personal reflection, misal ada implikasi bahwa kita pentingnya menggunakan masker misal ya, atau pentingnya keilmuan accounting untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 ya, itu kita bisa sampaikan bahwa hal-hal tersebut juga bisa kita jadikan cara untuk menyampaikan conclusion kita. Kemudian yang keenam adalah anecdotal evidence. Anecdotal evidence itu kejadian-kejadian nyata yang kita bisa jadikan rujukan untuk memperkuat konklusi kita ya, kesimpulan kita. Nah, yang terakhir itu adalah kalimatnya harus strong, ya. Entah menyampaikan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang penting. Nah, penelitian ini membawa kita menambah pengetahuan kita menjadi satu level yang lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Nah, statement-statement itu ya penting sekali. Nah, hal yang harus dihindari ketika kita menulis conclusion ya. Kita gagal menyampaikan secara ringkas ya. Concise is very important ya. Bahkan ada yang ngomong conclusion itu idealnya 1 paragraf aja, tapi boleh 2 dan 3, tapi idealnya 1 paragraf. Nah, concise is very important ya. Karena ini simpulan, bukan hasil ataupun diskusi. Jadi ini simpulan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita ngomong terlalu spesifik. Ya, nggak bisa kita membawa ke hal yang general lagi. Tadi kan flow-nya seperti itu, very general, kemudian become very specific, deeper, kemudian general lagi. Nah, kita gagal membawa ke general karena kita hanya ngikutin chapter 4 kita taruh lagi di situ. Nah, itu yang nanti akan menjawab judul dari pertanyaan ini. Sebenarnya semudah Kopas, tapi yang di Kopas itu bukan hasil penelitiannya. Nanti kita akan kasih contoh di sini. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah gagal menjelaskan ya terkait problems-nya atau results yang negatif ya, results yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, itu kita harus menghindari itu. Yang keempat adalah kita gagal menyampaikan apa implikasinya, apa yang sudah kita pelajari dari temuan yang kita dapat tadi. Ya. Kemudian yang terakhir, kita gagal nge-bridging, menjembatani antara objektif penelitian kita dengan results-nya. Ya, harusnya kan match. Tujuannya ini, hasilnya ini ya. Kalau tujuannya A, tapi hasilnya nggak addressing A, kan berarti nggak match. Ya, jadi itu nggak match dengan objektif dari research kita. Kemudian yang terakhir, kita sungkan untuk menyampaikan limitasi kita ya. Ini apa maknanya ya. Jadi saya ada satu profesor yang pernah menyampaikan ke saya, Iman, do not wait other people pointing out your weakness of your research ya. Kamu jangan nunggu orang lain nunjuk hidungmu ya, atau nunjuk ke kamu tentang apa kelemahan atau kekurangan dari risetmu. Better kamu disclose.
Ya, kalau ada kelemahan, kekurangan dari penelitian ini, kamu disclose sebelum orang lain nunjukin ke kamu. Nah, itu. Jadi jangan sungkan kalau kita memang punya kekurangan, itu menunjukkan bahwa kita fair. Ya, kita punya kekurangan dari riset kita dan kita minta pembaca aware bahwa penelitian kita itu harus di-treat dengan caution, dengan ini ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, saya ambil satu contoh risetnya dari Goldman, ya. Terbit di Review of Finance 2013, judulnya Politically Connected Boards of Directors and the Allocation of Procurement Contracts. Ya. Nah, ini studinya di Amerika. Nanti contoh yang kedua saya bawa tentang studi yang di Indonesia. Ya, nah ini ceritanya terkait dengan ada di US itu ada Demokrat dan Republikan, ya. Nah, ini cerita ketika salah satu dari Demokrat atau Republikan menang, perusahaan-perusahaan yang terkoneksi dengan partai tersebut itu dapat procurement kontrak dari pemerintah lebih besar. Tapi ketika partai yang didukungnya turun, maka procurement kontraknya juga turun. Jadi pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah juga turun. Nah, ini di sini artikel ini menganalisis apakah political connections, saya pakai annotate dulu sebentar. Sebentar. Ya, ini artikel ini menganalisis apakah koneksi politik di Dewan Direksi untuk perusahaan yang secara listed firms di Amerika itu mempengaruhi alokasi government procurement, ya, kontrak pekerjaan dari pemerintah. Nah, ini fokus pada perubahan dari House of Senate, ya, perubahan dari pemerintahan mereka di tahun 1994 elections, ya, pada saat pemilu tahun 1994, dan menemukan bahwa perusahaan yang board-nya atau direksinya terkoneksi dengan winning party, dengan partai yang menang, itu experience significant larger increase di procurement contract. Jadi kalau yang winning increase, kalau yang losing decrease. Jadi yang menang kontraknya naik, yang kalah kontraknya turun, which is make sense, ya, Bapak Ibu, karena koneksinya di situ, gitu kan. Ya. Nah, ini the result remain significant after controlling bla bla bla. Nah, di sini dikasih insight-nya bahwa the findings highlight one of the main avenues through which corporate political connection add value to US companies, ya. Dia ngomong bahwa hasil penelitian ini memperjelas salah satu cara atau channel, ya, di mana corporate political connections itu menambah nilai dari perusahaan-perusahaan di Amerika. Bapak Ibu bisa download di sini secara gratis PDF-nya. Nanti bisa dicek, ya. Nah, kalau kita cek conclusion-nya, ini ya Bapak Ibu, ya, di sini. Nah, kita akan bedah conclusion-nya ini. Kita akan bedah dengan cara membandingkan, dengan cara seperti ini. Nah, ini yang tadi kita baca, Bapak Ibu. Ini adalah abstraknya, ya. Kemudian ini adalah conclusion-nya, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di kiri ini, sebentar saya ambil, maaf. Saya annotate lagi. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Ini ada garis merah, ini mulainya abstrak. Nah, kemudian di sini juga saya mulai dengan garis merah, ya. Ini adalah abstraknya di copy paste tapi di paraphrasing, Bapak Ibu. Saya kasih penjelasan di sini adalah paraphrasing abstrak, ya. Jadi di copy paste di paraphrasing lagi. Ya, Bapak Ibu kalau ingin lebih mudah nggak apa-apa di copy paste dulu abstraknya kemudian ditulis ulang di sini. Ya, jadi 50% dari conclusion itu adalah copy paste abstrak, Bapak Ibu. Ya, cara paling mudah, ya. Maksudnya tidak semua seperti itu. Tapi mungkin kalau diminta tips yang paling mudah 50%-nya atau mungkin 60%-nya itu adalah bagian dari abstrak, karena kita akan bicara yang general lagi. Nah, kemudian the remaining 40%-nya itu apa? Ada wrap up-nya. Ada wrap up itu adalah
apa ya, ringkasan dari apa yang sudah kita kerjakan atau ringkasan dari ide apa yang kita gulirkan sebelum kita menemukan hipotesis ya. Nah, tadi kan saya cerita bahwa artikel ini menguji menganalisis tentang political connections di board of directors untuk listed company di Amerika. Nah, di sini dia mulai dengan statement yang pertama adalah government involvement in US private sector and in particular in financial market seems to be increasing ya. Ini saya tulis wrap up nomor 3 dan nomor 6. Nanti kita maksudkan apa kita cek apa maksudnya ya. Nah, kemudian as government intervention in economic activity can result in a significant reallocations of resources, some companies have the incentive to become politically connected. Ya, jadi karena pemerintah juga mengintervensi aktivitas ekonomi ya, ada regulasi-regulasinya, maka beberapa company mencoba mencari memanfaatkan itu untuk menambah insentif bagi company-nya dengan cara menggait para politisi untuk jadi direktur. Ya, in previous studies, these political connections have been shown to result in an increase in shareholders' value as measured by changes in company stock price. Ya, jadi di beberapa studi dia mensitasi beberapa studi gitu ya, tapi nggak perlu ditulis lagi citasinya karena sudah dibahas di chapter 2. Ya, political connections ini menunjukkan bahwa meningkatkan shareholders' value. Ya, nah. Kemudian di wrap up lagi di sini bahwa artikel ini takes first step in disentangling ya, mengambil langkah pertama untuk menjawab pertanyaan the source of this value by identifying one direct way in which political board connections affect the value of larger US publicly traded firms, traded companies ya. Jadi dia jadi yang pertama ya, ini strong statementnya ya, first step ini very strong, dia ngomong bahwa dia yang pertama ya, dia ngomong bahwa dia bisa nge-reveal, dia bisa nunjukin tentang bagaimana perusahaan-perusahaan di US memanfaatkan channel political connections-nya untuk meningkatkan value company-nya ya. Nah, di sini based on analysis the individual who serve bla 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 ya. Ini dia ngomong bahwa settingnya dia menggunakan setting perusahaan yang masuk S&P 500 di Amerika. Nah, kemudian di sini the article asks whether ya, ini kan sama sebenarnya. This article analyze whether ya. The article asks whether political connection affect ya. Di sini juga sama. The political connection of the board directors affect juga ya. Ini Bapak Ibu coba cek. Ini kurang lebih copy paste dari abstrak ya. Mulai section yang saya tandain merah ini dibandingkan dengan section yang saya tandain merah ini. Kalau saya ringkas, 50% tadi paraphrasing abstrak, kita bisa copy dulu abstraknya, kemudian kita paraphrasing, kita tulis ulang dengan gaya yang sedikit berbeda. Kemudian dia menggunakan wrap up model 3, 6, dan 7. Apa aja wrap up model 3, 6, dan 7 tadi? Ya, kita next. Ya, 3 adalah set relevant quotation or expert opinion. Dia mensitasi beberapa statement dari peneliti yang sebelumnya. Ya, tadi ada kalimat ini kan, in previous studies, this political connection have been shown, bla bla bla. Ya. Oke, dia pakai poin nomor 3. Terus return to anecdote or quotation that you introduce in your introductions ya. Nah, di sini ya. Di sini dia gunakan statement ini, government involvement in US private sector in particular in financial market seems to be increasing ya. Jadi ada fakta-fakta, ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Amerika itu yang mereka masuk terjun ke politik, seperti case Indonesia sekarang. Ya. Oke, nomor 6 dipakai. Nomor 6 dipakai di section ini, nomor 3 dipakai di section ini. Ini adalah section yang selanjutnya, ini pakai poin nomor 7. Kita lihat poin nomor 7 apa. Provide a take-home message in the form of strong statement. Jadi strong statement ya. Jadi kalimat yang kalimat yang membuat readers itu yakin bahwa
oh iya, studinya Goldman ini. Nah, ini masuk ke pikiran saya bahwa dia studi yang pertama itu dengan gara-gara kalimat ini. This article takes a first step in disentangling the source of this value by. Jadi dia klaim bahwa dia orang yang pertama untuk menjawab channel terkait dengan hal ini. Nah, saya recap lagi, 50% adalah paraphrasing abstrak, 50% adalah dia wrap up, dia kasih ringkasan dengan beberapa cara tadi. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau punya penelitian, gimana cara nge-wrap up-nya, Bapak Ibu bisa pakai 7 cara ini. Boleh pilih 1, 2, 3, 4, bisa pakai cara-cara ini. Oke, itu yang pertama. Ini Bu Anissa, waktu saya berapa menit lagi ya? Berapa, Bu? 15 menit lagi, Pak, sampai jam 10. Baik, ya. Oke, yang kedua saya ngajak kita belajar dari Purdue University. Ini lebih simpel. Ya, ini salah satu kampus yang bagus ya. Dia kasih dari point of view yang lain, ya, yang mirip-mirip sebenarnya, tapi lebih simpel di sini. Ya, conclusion dia nge-wrap up, ngeringkas ya, apa yang sudah didiskusikan ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kita harus pahami conclusion itu, your conclusion should begin pulling back into more general information. Nah, ini yang kita semua harus memahami dulu. Jadi dari general become more specific, very 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 specific, and then ended with more general statement. Nah, itu. Ya, pulling back into more general information that restates the main points of your arguments. Ya, conclusion may also call for action overview for future possible research. Ya, di sini dia ngebuka juga bisa juga kita diskusikan future research-nya. Ya. Nah, in general way ada beberapa hal. Yang pertama, restate topik dan why it's important. Ya, kita perlu menyatakan kembali kenapa topik kita itu penting. Ya, topik kita apa dan kenapa itu penting. Kemudian yang kedua, kita menyatakan kembali hipotesa kita atau klaim yang kita tebak ya. Kemudian yang selanjutnya ada kita bisa ngomong tentang opposing viewpoints, jadi pandangan yang mungkin berbeda dengan kita, kemudian meyakinkan bahwa pandangan kita itu lebih relevan. Nah, itu kita bisa ngomong juga, itu part of wrap up juga, meringkas juga. Nah, yang terakhir adalah kita ngomong tentang future research possibilities ya. Nah, ada beberapa ini approach yang mereka suggest ya. Pertama introduction itu bahasa saya tadi wrap up ya. Nanti ada contohnya juga di belakang. Kemudian nginfo ke mereka itu body text-nya. Ini copy paste abstrak tadi ya. Tell them what you told them ya. Kita mengulang lagi apa yang sudah kita sampaikan secara detail di chapter 1 sampai chapter 4 itu di conclusion-nya. Ya. Ya. Ini tips dari mereka ya. Nah, saya ambil contoh paper saya sekarang. Ya, military reform, military connected firms, and auditor choice. Di sini saya ngomong perusahaan Indonesia terkenal dengan strong military power ya. Itu presiden kita dari sejak kita merdeka mungkin 60% atau mungkin lebih ya, 70-80% kepemimpinannya itu di-lead oleh orang-orang militer ya. Kita punya cukup panjang histori tentang bagaimana pemerintahan ini di-influence ya, dipengaruhi oleh militer ya. Saya coba ngulik satu-satu kira-kira seperti apa hasilnya. Nah, kemudian kita coba lihat dari abstrak ya. Purpose-nya di sini saya publish-nya di Managerial Accounting Research, jurnal A di ABDC, Australian Business Dean Council. Nah, tujuan dari riset ini adalah sebenarnya ini untuk examine ya auditor choice preference of militarily connected firms Indonesia. Ya, saya ngecek apakah perusahaan yang punya koneksi militer itu gimana mereka memilih auditornya, apakah mereka cenderung milih yang Big Four atau non Big Four.
very simple questions dan direct questions ya. Nah, di mana di Indonesia? Indonesia itu apa? Sebuah negara di mana there is a strong influence ya, pengaruh yang cukup kuat dari military untuk political decision making. Nah, ini untuk mengantarkan bahwa studi ini penting karena udah banyak yang studi tentang political decision making dengan bisnis ya. Sedangkan jangan sampai kita jadi ada problem endogeneity di situ karena political itu sebenarnya orang-orang di belakangnya orang-orang militer kebanyakan. Nah, itu yang ingin saya address. Kemudian desainnya saya menggunakan 3.473 companies di Indonesia mulai tahun 2003 sampai 2017 ya. Kemudian ini results-nya, kemudian ini limitations-nya saya sampaikan di sini, kemudian originality-nya. Nah, saya mau coba langsung bandingkan dengan conclusion-nya. Ini conclusion saya Bapak Ibu ya. Kita langsung bikin side by side seperti ini ya. Nah, untuk yang saya beri tanda merah ini mulainya abstrak dan ini adalah conclusion saya. Paragraf pertama saya memparaphrasing abstrak saya. Ya. Jadi abstrak saya masukin di sini. Nah, results itu bagian kecil dari sini Bapak Ibu. Jadi chapter 4 tuh bagian kecil dari conclusion ya. Bagian kecil dari abstrak dan bagian kecil dari conclusion. Jadi kalau kita mengcopy paste results itu kurang tepat. Ya. Ya, yang tepat sama copy paste-nya juga, tapi yang di copy paste bukan results, tapi yang di copy paste adalah abstraknya. Ya, abstraknya di copy paste kemudian di paraphrasing. Dan kemudian saya membuat beberapa wrap up statement. Ya, wrap up statement ada poin A, poin B, poin D. Ya, nah coba kita simak lagi apa aja. Poin A, restate your topic and why it is important. Ya, nah di sini saya ngomong topiknya, kemudian ada satu kalimat di sini. Specifically, the study highlights the difference in auditor choice preference between military and politically connected firms. Ya, ada studinya saya lupa Walid Safar kalau nggak salah dari Polytechnic University Hong Kong. Dia publish di Journal of Accounting Research. Dia ngomong kalau politically connected firms itu cenderung hire good quality auditors. Sedangkan di sini findings-nya berbeda. Saya menemukan bahwa dia negatively related ya. Dia cenderung menemukan, jadi jangan bingung kalau Bapak Ibu menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian yang lain. Bapak Ibu harus bisa menjelaskan dengan argumen Bapak Ibu. Dan ini hasilnya kontradik dengan hasilnya paper tadi dan alhamdulillah atas izin Allah saya bisa meyakinkan reviewer bahwa argumen saya make sense. Itu poin A. Kemudian poin B, restate your thesis or claim ya. Ini saya ngomongkan the results are consistent with the notion that overall military connected firms are more likely to appoint a non-Big Four auditor. Specifically, they are more likely to appoint the non-Big Four auditors in the period both before and after the military reform. Yeah, the study complements the governance and auditing literature by providing evidence of the board characteristic effect from the military connected directors in the auditor choice preference. Nah, ini poin yang B. Kemudian poin yang D, call for action or overview future research possibilities. Ya, ada satu statement saya di sini, for a future avenue of study, it will be interesting to see the role of the auditor specialist and the second tier auditor on the military connected firms. Moreover, it is still remain an empirical question as to what caused the military connected firms to change their auditor's preference and to see the impact of audit rotation on military connections. Ini possible avenue of future research-nya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ada yang baik, semua karena kemurahan dari Allah. Kalau ada yang salah dari saya sendiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas pemaparan materinya. Kita juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan oleh peserta yang akan kita bacakan ya. Kemudian kami minta tanggapan dari Pak Imam. Ini pertanyaan pertama. Dari Bapak Muhammad Alfanian.
beliau bertanya bagaimana memotivasi bagi mahasiswa yang merupakan calon akuntan untuk bisa mulai menulis. Trik apa yang bisa dilakukan bagi pimpinan prodi? Nah, sehingga mahasiswa bisa tertarik untuk menulis dan bisa membuat suatu simpulan yang gamblang. Nah, itu pertanyaan pertama, Pak. Mungkin mau dikumpul dulu, Pak, atau langsung dijawab, Pak? Boleh saya jawab satu-satu, Bu, ya? Nanti khawatir Pak, lupa. silakan, Pak. Iya. Baik, ya. Oke, Pak Muhammad Alfaniam, ya. Makasih Pak pertanyaannya. Menarik sekali pertanyaannya, dan ini cukup susah jawabnya ini ya. Oke, sebentar Pak Ibu, saya coba ambil beberapa materi. Pengalaman jadi koordinator program studi. Iya, program studi. Oke. Baik, ya. Baik, yang pertama saya bikin ini Bapak Ibu. Mungkin saya bisa share ya. Ini acara ini gara karena CPBR ya, salah satunya Center for Political Economy and Business Research ya. Jadi saya bikin pusat kajian, Pak. Ya, pusat kajian itu kita inisiasi di 2017 ya. Kemudian itu untuk talent pool ya, untuk mengumpulkan orang-orang yang punya talenta, kemudian untuk sharing resources, untuk distribution of knowledge ya. Talent pool itu siapa? Talent pool itu nggak cuma dosen, nggak cuma kolega kita di luar negeri, di dalam negeri. Talent pool itu juga student. Ya, jadi student yang bagus, kita kasih kesempatan. Kami memberikan beasiswa, Pak. Pernah kami memberikan beasiswa satu skripsi itu kita support 3.500.000, Pak. Ya, ini dari pusat kajian, Pak ya. Jadi pusat kajian. Jadi mahasiswa yang punya potensi untuk fokus di ini, kita bikin environment yang atau culture yang kompetitif ya di situ ya. Nah, ada tadi skemanya, ada talent pool kumpul dengan dulu kami nggak punya duit, Pak. Ini ceritanya seperti ini. Kita dirikan tahun 2017. Jadi waktu itu saya dan teman saya Rumaya dari Western Australia, dia datang dari Australia, saya datang dari Hong Kong, kumpul, ketemu, kita bingung ini gimana ya, kita pengen doing research tapi kita belum kita perlu menghidupkan culture research yang mungkin kita pernah rasakan studi di tempat kita. Nah, akhirnya kita bikin ini, kita ngajak sparring partner dosen-dosen yang lebih junior dari kita. Ternyata mereka juga jauh lebih sibuk dari kita beberapa ya. Jadi ketika kita ajak diskusi, mereka juga kurang sudah terlalu sibuk. Mereka senang tapi terlalu sibuk. Akhirnya kita cari mahasiswa untuk sparring partner, Bapak. Nah, grant pertama kita dapat 80 juta, kita lakukan publikasi dari situ. Nah, sampai akhirnya kita sampai sekarang kita udah hampir ngumpulin 10 miliar, Pak, dari 2017, Pak. Itu research grant yang kita kumpulkan ya. Itu alhamdulillah dengan cara seperti itu, dan kita jadi magnet mahasiswa-mahasiswa untuk mereka belajar research dengan menarik ya. Kita punya YouTube channel, Pak. Kita juga bikin podcast ya, bikin podcast channel juga. Ini acara kita sekarang juga nanti akan di YouTube, upload di YouTube, dan kita punya weekly discussion, Pak. Setiap Rabu itu ada discussion dengan para mahasiswa terkait dengan topik-topik penelitian yang menarik ya. Nah, tapi kita nggak bisa akomodir mahasiswa saya itu 1.200-an kalau nggak salah, S1 akuntansi itu per tahun kita 300-an, kalau 4 itu ya 1.200-an ya. Asumsinya semua lulus tepat waktu ya. Nah, karena kita sadar bahwa kita nggak punya nggak mungkin ngakomodir 1.200 mahasiswa, atau yang saat ngambil skripsi itu 300 mahasiswa untuk dalam satu pusat kajian, akhirnya kita adakan namanya pembekalan skripsi, Pak. Jadi sebelum mahasiswa menuliskan ide penelitian, wajib mengikuti pembekalan skripsi. Itu yang kita lakukan sebelum pandemi, Pak. Jadi mereka nggak bisa dapat tiket untuk nulis skripsi kalau mereka nggak ikut pembekalan skripsi. Ya. Jadi pembekalan skripsi itu diajarin apa? Diajarin gimana cari ide penelitian yang bagus, ya, bacaan apa yang harus mereka baca, yang boleh mereka lakukan apa, itu mereka diajarin. Jadi dosen-dosen kami senang sekali, karena setelah ada acara pembekalan skripsi itu, ide yang masuk ke mereka jadi lebih bagus, lebih kontemporer ya, dan lebih menarik, lebih unik, nggak cuman pengaruh gitu aja ya, nggak cuma nambah-nambah variabel aja, tapi lebih diverse. Nah, dari kebijakan itu akhirnya
saya juga dapat benefit, dosen lain juga dapat benefit yang sama bahwa mahasiswa kualitas idenya jadi lebih bagus dan semakin banyak publikasinya. Tahun ini FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER itu publikasinya hampir 300, Pak. Scopus, Pak. Itu satu fakultas, ya. Itu karena kerjasama semua pihak, mahasiswa support banyak, dosen support banyak, ya, mahasiswa S1, S2, S3. Nah, kebijakannya juga sangat support. Nah, selain itu, satu hal lagi yang penting itu adalah kita dari kebijakan ya, kebijakan publikasi ya. Kebijakan publikasinya kalau di tempat kami itu S2, S3 kan wajib publikasi Scopus. Ya, jadi mau nggak mau mereka harus address ke sana, perhatiannya ke sana. Mahasiswa S1 tadi dengan kita menstimulate ya. Sekarang di pusat kajian kami ada sekitar 12 mahasiswa yang kami sekolahkan S2, SPP-nya kita bayarin, Pak. Kita kasih uang bulanan, dan kalau mereka mau conference ke luar negeri, mereka punya jatah juga untuk berangkat ke luar negeri. Itu semua dari uang penelitian ini. Dan culture seperti itu kita hidupkan. Satu pusat kajian ini akhirnya pimpinan melihat, oh iya menarik kalau banyak punya kajian ya. Kita sekarang punya 20 pusat kajian di Fakultas Ekonomi, Pak. 20 pusat kajian itu bisa jadi rumah kedua mahasiswa untuk belajar tentang penelitian. Jadi environment itu bertahap ya. Kita bangunnya juga 5 tahun, Mbak. Ya, sampai sekarang cukup kita bisa rasakan benefitnya. Begitu mungkin Pak Muhammad. Oke, makasih banyak Pak. Ini juga masukan bagi kami nih di Unan ya Pak untuk terutama manajemen prodi untuk membenahi hal yang kayak gini juga kali ya Pak ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bapak Arif Widyatama. Ini mirip pertanyaannya dengan Bapak Ibu Berliana Octavia, yang menyatakan bagaimana sih cara kita melakukan kutipan agar tidak terjadi plagiarisme gitu Pak. Iya. Cara melakukan di paraphrasing, Bu. Pak, paraphrasing, Bapak Ibu perlu belajar paraphrasing. Paraphrasing itu simple, ya, sederhana. Tapi ini kalau Bapak Ibu nggak belajar tekniknya itu terkesan susah, ya. Karena kita nulis satu kalimat aja udah susah gitu ya. Apalagi kita harus menuliskan kalimat itu di versi yang lain kan. Betul ya. Nah, tapi itu adalah keunikan dari penulisan ilmiah. Bapak Ibu coba simak introduction. Abstrak kita ngomong hasil ya. Introduction kalau di jurnal kita juga ngomong hasil loh Bapak Ibu ya. Bab 4 ya, di result itu kita ngomong hasil juga. Di bab 5 kita ngomong hasil juga. 4 ini harus dengan cara yang berbeda. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu hanya mengulang kalimat yang ada itu it's a type of plagiarism juga karena Bapak Ibu juga tidak menjelaskan dengan cara yang lain ya. Nah, itu ada tekniknya dan kita harus belajar Bapak Ibu tekniknya itu. Itu satu sesi sendiri Bu Anissa untuk belajar gimana plagiarism ini ya. Paraphrasing ya, paraphrasing tadi. Nah, kalau saya pakai ATM, amati tiru modifikasi. Saya nggak pernah ambil S1, S2, S3 bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Ya, karena itu di sesi-sesi sebelumnya saya juga sampaikan Bapak Ibu perlu kalau saya ke diri saya sendiri, saya perlu sadar diri dan saya perlu jujur pada diri saya bahwa saya tidak punya keahlian untuk menulis ya. Nah, karena itu paling mudah yang saya lakukan agar saya bisa menulis bagus adalah saya punya paper template. Paper template itu adalah tadi saya punya ada satu paper, saya mohon izin share screen lagi ya, Bu Ya, silakan. Anissa, terkait dengan ini ada satu paper namanya, sebentar saya share. Ini saya sampaikan di sesi yang sebelumnya. Ada yang Shofeng. Ya ini kalau nggak salah di waktu sesi introduction saya jelaskan. Ya, do political connections add value. Nah ini ya, paper ini Bapak Ibu. Kemudian saya punya paper
Hasil review of accounting misalnya 5. Oke deh, ini aja. Oke. Nah, ini paper ini, saya menuliskan paper ini, template yang saya pakai adalah paper ini, Bapak Ibu. Ya, papernya yang Joveng. Yang Joveng ini dulu asisten profesor di City University of Hong Kong, tempat saya sekolah S3. Jadi kalau Bapak Ibu nanti download paper ini, ya, dan downloadnya gratis, Bapak Ibu, dan download paper saya, ini juga gratis di Emerald, ya. Saya berapa kali bisa download secara gratis ini. Writing style-nya, ya, writing style Bu ya, bukan apa kontennya ya. Writing style-nya saya bisa ngomong 90% saya ngikut si yang Joveng tadi. Ya. Tadi karena saya punya konsep penelitian, tapi saya nggak tahu cara nulisnya. Akhirnya saya ngikut writing style-nya orang. Nah, itu adalah cara yang menurut saya paling mudah agar Bapak Ibu terhindar dari plagiarisme. Karena kalau Bapak Ibu sudah melakukan riset tapi nggak mengepresentasikannya dalam bentuk tulisan kurang punya pengalaman, alangkah lebih baiknya ketika punya contoh ya, tinggal ATM aja nanti, amati, tiru, modifikasi. Gitu Bu Anissa. Benar banget Pak. Oke, kita masih banyak pertanyaan nih Pak. Kemudian pertanyaan dari Ibu Dian Yuni Anggreni, di dosen muda jurusan akuntansi nih Pak, yang juga sering meneliti ya. Kemudian beliau bertanya, bagaimana sih Pak kita mengatasi masalah yang sering dinyatakan oleh reviewer pada saat kita mau submit paper di suatu jurnal, dan komentar mereka adalah, reviewer adalah conclusion-nya kurang dalam. Nah, itu gimana caranya tuh Pak mengatasinya? Oh, saya membaca ulang ininya, kurang dalam ya. Ini ya. Case spesifik ya sebenarnya ya. Perlu. Saya jawabnya mungkin bisa jadi nggak menjawab pertanyaannya, tapi karena saya nggak baca sendiri conclusion yang ditulis sama Budian seperti apa. Tapi biasanya tadi banyak bukan kegagalan kali ya, ketidaksempurnaan dari conclusion yang ditulis itu hanya mengulangi dari hasil penelitian. Padahal prinsipnya conclusion itu tadi from general pull back ke general lagi ya. Dari hal yang umum kita tarik lagi ke hal yang umum lagi. Itulah fungsinya conclusion, jadi last impression-nya gitu. Nah, kebanyakan yang ditulis oleh para peneliti atau mahasiswa itu from general to specific ya. Jadi ended up di chapter 4 dikopas lagi ke konklusi ya, ke conclusion atau simpulan. Padahal bukan seperti itu. Harusnya yang dikopas itu adalah abstraknya tapi di paraphrasing. Nah, itu yang membuat jadi general ke general. Jadi yang mendalam itu bukan hasil kita, tapi yang mendalam adalah pemikiran kita sampai hasil itu kita dapat tadi. Tadi di awal saya menjelaskan bahwa ketika kita sudah punya hipotesis yang dijadikan darling dalam paper itu adalah hipotesisnya. Padahal hipotesis itu hanya mengantar kita. Darling kita itu bukan hipotesis, tapi darling kita itu adalah apa pemikiran kita yang menyebabkan kita muncul hipotesis tadi. Nah, itu yang mungkin ya dimaksud oleh reviewer bahwa conclusion statement-nya kurang dalam ya. Nah, kurang dalam ya itu. Mungkin itu Bu Dian, Bu Anissa. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Kita masih ada pertanyaan dari Ibu Ferni Juwita nih Pak, dosen kami juga yang lagi kuliah S3 sekarang. Jadi bertanya mengenai bagaimana menulis atau menyajikan limitasi atau keterbatasan penelitian dengan menarik dan tidak mendowngrade penelitian kita sendiri. Kemudian selain limitasi waktu, variabel penelitian dan metode penelitian yang digunakan, apa saja poin limitasi yang harusnya kita sampaikan sehingga penelitian kita itu terlihat fair. Jadi jangan sampai dengan menyatakan
limitasi malah mendowngrade hasil penelitian kita yang ditemukan. Nah, gitu, Pak. Gimana? Oke. Pertanyaannya menarik. Ya, menarik sekali, Pak. Pertama Bu Ferni tadi ya? Iya. Maaf. Iya. Ibu cemungut ya. Semangat S3-nya. Cemungut ya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, S3 itu salah satu hal yang kalau saya sih, saya very enjoy proses S3 saya ya. Jadi S3 saya cukup lama, 4,5 tahun, tapi mungkin 2,5 tahunnya jalan-jalan, 2 tahunnya belajar ya. Karena di Hong Kong itu cukup banyak tempat untuk yang saya dilewatkan kalau nggak jalan-jalan ya. Nah, oke. Saya mau tunjukin paper saya, tapi sebentar. Saya mohon waktu sebentar untuk mencari. Oke, Stephen Gray. Sebentar Ibu, saya download. Oke, saya mohon izin share screen lagi. Oke, saya share screen lagi. Ibu, sama Bu, mau nulis apapun, saran saya ATM, Ibu amati, tiru, modifikasi. Ya, karena jujur Bu, kita nggak belajar bahasa Bu. Ya, kita nggak pernah dididik untuk nulis Bu. Kan kita dididiknya, ada nggak mata kuliah penulisan? Cari coba di S3, di S1, S2. Nggak ada. Mata kuliahnya itu research method Bu. Kita diajarin metodologi penelitian. Ya, nggak ada mata kuliah tentang writing. Di kampus-kampus S3 itu supplementary. Di tempat saya kita bisa ambil course di library gitu ya untuk writing. Di kampus-kampus Australia juga jamak seperti itu. Tapi tadi Bapak Ibu kita perlu menyadari bahwa kita nggak pernah diajarin untuk nulis research yang proper. Nah, karena itu saran saya mungkin bisa dipakai adalah ATM. Bapak Ibu cari, oh paper ini paper bagus, dia punya limitasi kayak gini. Paper ini, dulu saya sering ngumpulin Bu. Misal kayak section limitation gini ya, tapi saya ngumpulin yang introduction. Kalimat-kalimat pendahuluannya seperti apa itu sering saya kopas, saya taruh di Excel. Ya nanti kalau saya bingung gimana cara nulis ide saya ya. Oh, saya bisa pakai paragraf yang ini. Gimana cara nulis ide saya? Oh, saya bisa pakai paragraf yang ini. Nah, begitu juga dengan limitation. Limitation saya pun juga newbie, riset saya juga baru-baru aja. Saya 2016 baru mulai publikasi. Dan itu knowledge saya terbatas. Experience saya pun juga terbatas. Karena itu saya sering lihat tulisan orang lain. Di simpulan saya lihat, oh dia nggambarin limitation-nya kayak gini ya. Oh bisa dong untuk paperku yang itu. Saya ambil statement-nya tapi kontennya saya ganti saya. Nah, di sini ini studi saya yang 2015 e-journals juga di ABDC. We acknowledge some limitation of our study which are potential avenues for future research ya. Nah, ini pertama our sample, ini saya pakai Australian company, saya nulis sama Stephen Gray dari University of Queensland sama John Nolan dari Illinois. Nah, covers approximately 90% of listed companies. This indicates that our analysis may underestimate the total numbers of director with political and government connections in all Australian stock exchange listed companies. Ya. Nah, misal Ibu ambil karena kan kita punya keterbatasan data juga ya, nggak mungkin 100% dari, misal Ibu pakai secondary data Indonesian Stock Exchange ya. Perusahaan yang listed itu let's say rata-rata 5.000 ya. Walaupun kita 500 per tahun. Walaupun kita ambil semua 500 per tahun, tapi ada juga kan yang laporan keuangannya kita nggak bisa dapat. Ya walaupun cari ke website, sudah cari ke tempat lain ya nggak dapat. Nah, itu sama impresinya seperti force limitation yang kami tulis di situ bahwa itu bisa underestimate sampel yang kita ambil. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua, we acknowledge that our appointment sample is relatively small to the infrequent appointment of directors. Ya, ini karena sampelnya sedikit. Kalau nggak salah, sampel political connections kami di Australia ini cuma 2% dari total sampel, jadi sangat sedikit. Nah, ini terkait dengan statement yang dari Harvard University tadi, SHU.
itu bahwa kita jangan sungkan untuk kita ngomong bahwa penelitian kita ada kurangnya. Ya. Nah, ini nomor 2, kami pakai statement, kami menyadari dan mengakui bahwa appointment sampel kami itu relatif kecil gitu ya. Nah, itu kita sampaikan, itu mendowngrade penelitian saya apa enggak? Enggak, karena siapapun silahkan collect, hasilnya segitu. Benar kan? Iya. Peneliti lain collect data Australia, sampelnya juga sekitar itu, enggak akan lebih jauh dari itu ya. Nah, in addition, our appointment sample does not include the appointment of foreign politician or official, which may be viewed differently by shareholders. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ditanya kembali ke pertanyaannya tadi terkait dengan apa, bagaimana ya? Atau saya stop share dulu terkait dengan, saya recap lagi terkait dengan apa saja yang tidak mendowngrade. Saran saya, Ibu coba ATM tadi, ambil beberapa research yang top tier ya, terbit di jurnal-jurnal yang bagus. Ibu lihat di end of their conclusion, biasanya mereka punya limitation, mereka state di situ. Kumpulin aja Bu, nggak usah banyak-banyak, 3 atau 4 paper gitu. Insya Allah Ibu akan tahu apa kira-kira limitation yang Ibu bisa tulis tanpa mendowngrade paper Ibu. Gitu. Mungkin. Makasih. Oke, masih banyak Pak Iman. Masih banyak pertanyaan ya Pak, kita lanjut ya Pak. Ya. Saya sambil makan ya. Oke, silakan Pak. Bapak Ibu silakan dinikmati konsumsinya di rumah masing-masing. Pertanyaan dari Bapak Arif Widyatama dari STIG Pancabakti Palu. Ingin bertanya, apakah ada aturan baku untuk menggunakan 7 langkah pengembangan simpulan yang seperti Bapak jelaskan tadi? Kemudian, apakah ini kebebasan peneliti untuk melakukan memilih mana yang tepat, atau memang harus mengadopsi semua? Kemudian, apakah saya gunakan RAP point 1 dan 3, apakah sudah cukup? Pertanyaannya Pak. Ya, bebas Pak. Itu Bapak bisa pilih mana yang relevan, yang make sense dari ini Bapak ya. Kalau Bapak misal punya 4 poin, Bapak bisa timbang-timbang ini mana yang lebih punya strong statement ya. Kalau memang 4-4-nya bisa jadi keunggulan, ya disampaikan aja Pak, 4-4-nya. Jadi tidak ada masalah. Kalau mentok nemu 1, nggak apa-apa, nemu 1 tapi diperdalam bahasanya. Ya, begitu Pak Arif, Bu Anissa. Oke, terima kasih Pak. Lanjut, masih ada nih Pak, dari Ibu Seni Harindahyani. Mahasiswa S3 UNER nih Pak, ilmu akuntansi UNER. Pertanyaannya, bagaimana penulisan kontribusi dan implikasi? Nah, kadang-kala ya Pak, pada saat mahasiswa melakukan penulisan kontribusi, itu sama dengan implikasi. Nah, harusnya kan berbeda ya Pak. Nah, bedanya itu di mana? Oke. Ya, saya boleh share screen lagi ya? Saya ambil paper saya ya. Ya, silakan Pak. Direct. Oke, saya share. Ada beberapa tapi yang cepat saya cari yang ini, jadi saya tampilkan yang ini. Sudah muncul Bapak Ibu? Ya, Pak. Oke, ini saya tulis lagi dengan si John Nolan di Illinois. Jadi Ibu bisa lihat implikasi itu di yang statement bawah ya. Our result, ini ceritanya tentang apakah direktur yang sibuk itu berasosiasi dengan lower performance ya. Jadi kan ada 2 school of thought. Ada yang yakin bahwa, kalau sibuk itu dia performance-nya jelek. Karena waktunya cuma 24 jam. Semakin banyak dia, semakin sibuk, waktunya semakin sedikit untuk masing-masing objek. Nah, ada yang ngomong kalau semakin sibuk semakin bagus. Artinya leadership-nya kuat, networking-nya kuat, terus timnya juga kuat. Nah, jadi semakin bagus, bukan semakin jelek. Nah, kita uji itu di Indonesia. Saya nemukan ada 1 direktur Bapak Ibu yang dia menjabat di 40 perusahaan. Luar biasa ya. 1 direktur menjabat di 40 perusahaan. Itu salah satu sampel yang saya temukan di Indonesia ya.
Nah, itu menarik, akhirnya kita studi, kita teliti. Nah, temuannya adalah kalau di Indonesia kesibukan CEO itu associated sama lower performance ya. Performance-nya lebih rendah ya. This negative relationship is stronger firms in high growth and when busy CEO have shorter tenure. Jadi negative relationship-nya lebih kuat ketika firms-nya high growth. Jadi firms-nya benar-benar invest in growth ya untuk perkembangannya ya. Kemudian busy CEO punya shorter tenure company itu. Semakin dia sibuk semakin jelek ya. Nah, bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa, Pak? Jelas. Oke, baik. Nah, pertanyaannya kalau kontribusi itu biasanya dituliskan di introduction, ya. Kalau implikasi itu bisa juga disampaikan di conclusion atau di abstract, ya. Karena biasanya kalau kita ikut abstraknya Emerald, ya, contohnya seperti ini abstraknya Emerald, ada purpose, ada design methodology, ini ya, ini ada research limitation and implications, ya. Ya, ada implikasi di sini ya. Nah, kalau kontribusi setahu saya di abstrak nggak dituliskan ya. Jadi biasanya kita dapat kontribusi itu di sini di abstrak. Nah, maaf, kita dapat implikasi di abstrak. Nah, ini salah satu contoh statement untuk implikasi. Our results suggest that restriction on CEO business will be beneficial to shareholders ya. Artinya apa? Di Indonesia kan nggak ngatur seberapa banyak seorang itu boleh menjabat di berapa perusahaan gitu ya. Kan nggak ada aturannya. Nah, dari penelitian kami, implikasinya apa? Bahwa perlu dipertimbangkan nih restriction atau batasan ya tentang kesibukan seseorang dalam menjadi direktur ya. Karena kalau itu dibatasin, kemungkinan itu will be beneficial, hasilnya akan bagus untuk shareholders ya, karena performanya bisa jadi lebih bagus. Nah, ini adalah implikasi. Kalau kontribusi dari penelitian ini, saya bisa bilang ini ada papernya nggak? Coba saya lihat. Oh, ya ini. Bentar. View full text. Ini. This research makes a number of contributions. It identifies an issue on the current importance in Indonesia in that some CEO are too busy and not focusing appropriate attention to their firm operations. Our findings indicate that it is not good idea for CEO to hold 2 or more outside directorships. Ya. Nah, ini ini kontribusinya. Kontribusinya adalah kita menceritakan bahwa ini the study extend our knowledge of the characteristic of CEO that are related to firm performance. Jadi kontribusi di literatur, kita nambah kaya literatur dari literatur yang sebelumnya bahwa kita ngasih salah satu insight terkait dengan performa, bahwa kesibukan director itu bisa jadi salah satu indikator terkait dengan performanya seperti apa. Nah, contribution itu bisa ke literatur ya. Kalau implikasi itu bisa ke policy makers ya, bisa ke dunia praktis ya, itu implikasinya bisa diarahkan ke sana. Mungkin seperti itu Bu Anissa. Oke Pak, terima kasih Pak Imam. Silakan Bapak Ibu bagi yang masih mau bertanya, kita masih punya waktu sekitar 15 menit sebelum kita tutup acara ini. Kalau mau bertanya lewat chat silakan, atau mau raise hand juga boleh, langsung silakan. Apa ada? Nah, kalau belum ada, sambil menunggu saya juga mau bertanya, boleh ya Pak? Boleh, jangan susah-susah ya Bu. Ini Pak, kalau misalnya Bapak kan sudah punya pengalaman banyak sebagai reviewer. Nah, poin simpulan ini kalau di proporsi penilaian suatu artikel bisa dinyatakan accepted itu berapa biasanya Pak? Kecil Bu. Karena kecil, kita ya. Iya. Karena simpulan itu bukan core idea kan. Simpulan tadi kan membawa sesuatu ke general lagi. Nah, yang jadi concern kami atau jadi concern saya ketika saya mereview paper itu pertama adalah kebaruannya. Ya, apakah ini baru atau tidak? Ya, poin yang lain. Nah, ini ada seriesnya lagi ya Pak ya. Dilanjut ya nanti. Halo, ya. Ibu. Mohon maaf, yang novelty, yang masalah kebaruan ini akan ada seminar. Halo, mohon maaf ya? Suara saya bisa kedengaran? Bisa Pak. Bisa ya? Mohon maaf ya. Karena putus-putus di sini. Kedengaran suaranya.
Baik, itu yang tadi ya kebaruannya ya. Yang pertama kebaruannya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan metodologinya udah match nggak dengan yang ditanyakan itu. Ketika metodologinya nggak match dengan yang ditanyakan itu fundamental sekali. Biasanya dua hal itu, terus yang terakhir terkait dengan kontribusi ya. Ya, kalau tiga hal itu bisa diadres dengan baik, kemungkinan akan ada review round. Karena conclusion ini sebenarnya hanya teknis penulisan kan, Bapak Ibu. Ya, bukan hal yang fundamental. Begitu, Bu Anissa. Oke, Pak. Terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan menyambung pertanyaan Ibu Selgi tadi, Pak, dari Ibu Ika Permatasari. Ibu Ika masih bingung nih Pak membedakan antara kontribusi praktis dengan implikasi tadi Pak. Mungkin bisa diberikan contohnya Pak. Iya, tadi saya sudah pakai contoh ya. Sebentar, saya cari contoh yang lain kalau gitu ya. Sebentar, saya mohon izin untuk mendownload sebentar. Ada nggak di sini? Oh, ada, sudah. Journal articles. Mohon ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Saya masih mendownload. Oke, saya izin share screen lagi, Bu Anissa. Ya, silakan Pak. Ini, Ibu, Bu siapa tadi? Bu Ika. Bu Ika ya, atau ya itulah. Nah, Ika ini Permatasari. implikasi Bu. Ya, ini riset saya di IJIM, International Journal of Accounting and Information Management. Jadi terkait dengan political connection and earnings quality. Apakah political stability dan governance effectiveness itu mempengaruhi hubungan keduanya, gitu ya. Oke, implication. Kita bicara implikasi ya. Di sini saya menemukan bahwa penelitian sebelumnya menemukan bahwa political connections itu cenderung punya earnings quality yang lebih jelek. Itu penelitiannya Cheney et al. Di tahun 2011. Kemudian saya masuk di penelitian itu sama si John. Kita ngomongin kapan sih hubungan ini semakin kuat dan kapan hubungan ini berkebalikan gitu. Kita masukin dua variables. Yang pertama adalah change in political stability, yang kedua change in government effectiveness. Jadi kalau political stability-nya semakin bagus, maka earnings quality-nya politically connected firm semakin jelek. Tapi kalau government-nya semakin efektif, hubungan political connection sama earnings quality melemah ya, karena sudah tersubstitusi ya. Nah, implikasinya apa penelitian ini? Kami ngomong untuk policy makers, pengambil keputusan, hasil ini mengindikasikan bahwa different dimension of political and economic development can affect the incentive of firms with political connection in different ways. Ya. Jadi hubungan antara political connection dengan bisnis itu bisa dipengaruhi dengan banyak policy. Ya. Jadi kalau mau membuat mereka lebih bagus hubungannya, bikinlah policy-policy yang membuat mereka lebih disclose banyak hal ya, lebih peningkatan disclosure-nya lebih bagus. Nah, ini terkait dengan implikasi ya. Kalau kontribusi itu kontribusi kita ke ini biasanya ke literatur lebih banyaknya ya. Jadi kalau ngomong kontribusi praktis bisa ya kontribusi praktis. Saya kok ini ya kontribusi itu biasanya ke literatur ya. Tapi kalau implikasi itu implikasi ke teknis, hal yang teknis, misal ke kebijakan ya. Ke para directors ya, kepada pelaku usaha. Nah, itu implikasinya apa? Iman neliti hasilnya seperti ini. Terus bagaimana aku bisa mengimplementasikan implikasi dari
risetnya Iman ke bisnisku gimana. Nah, itu implikasi. Tapi kalau kontribusi lebih ke penelitian saya itu menambah hasanah keilmuan di bidang ini, menambah hasanah keilmuan di bidang ini. Nah, itu lebih ke kontribusi. Coba saya buka di sini. Ini penelitian tahun 2016, agak lupa saya. Kontribusinya saya tulis di mana? Nah, ini. The study adds new evidence to the literature on political connection in emerging markets. Prior study, bla 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 ya. In this paper we examine bla bla bla. Di sini sama sekali kita nggak nyinggung. Ini kita nyinggung sedikit ya terkait dengan inform policy makers. Ini tapi menurut saya ini juga implikasi. Jadi kalau mungkin ditanya lebih mudah bagaimana menyampaikannya, kalau saya kontribusi lebih banyak dibawa untuk hal yang ke literatur, kontribusi ke akademik literatur ya. Kalau implikasi itu yang berkaitan dengan hal-hal yang praktis. Seperti itu, Bu Ika, Bu Anissa. Ya Pak, pemikiran saya mungkin bisa dibenarkan sedikit Pak terkait kontribusi dan implikasi ini. Kalau saya dulu dapat pemahaman kalau kontribusi itu adalah sesuatu yang di-expect, ya, baru harapan. Tapi kemudian pada saat implikasi itu ada sesuatu yang dinyatakan berdasarkan hasil temuan. Jadi misalnya kalau kita punya banyak variabel penelitian ya atau independent variable yang diuji, kemudian berapa dari variabel itu yang berpengaruh ya, kemudian baru dinyatakan dari pengaruh itu bagaimana dampaknya ke perkembangan ilmu lah atau untuk praktis apa seperti itu enggak Pak? Saya kurang setuju Bu dengan statement itu karena menurut saya kontribusi itu hal yang sudah kita capai dan yang kita bisa klaim bahwa ini menambah hasanah baru dalam suatu hal gitu ya. Itu kontribusi. Jadi bukan di-expect tapi udah terjadi gitu. Jadi memang sudah terjadi juga ya Pak? Iya, kontribusi udah terjadi karena kita udah selesai studinya dan kita berkontribusi untuk literatur. Nah, itu udah terjadi. Kalau implikasi tadi ke hal yang lebih praktikal ya, praktikal. Jadi implikasinya untuk industri seperti apa, implikasinya untuk policy maker seperti apa, itu lebih ke implikasi. Seperti itu pemahaman saya, Bu. Bisa jadi saya juga yang salah. Oh, enggak. Pokoknya lebih pengalaman. Oke, Pak. Terima kasih banyak atas masukannya. Masih ada pertanyaan ya, Pak? Kita masih ada pertanyaan. Kita masih buka sampai nanti jam 10.45. Ada pertanyaan dari Ibu Ade Maya. Apa ada rekomendasi buku metodologi penelitian yang bagus dan mudah dimengerti, Pak? Oke. Saya tuh jarang baca buku, Bu. Saya nggak terlalu suka baca buku. Saya baca website. Baca artikel. Ada satu website UCLA, saya share juga ya di sini ya. What statisticals? Nah, ini buku pedoman saya ketika mencari research method yang simple ya. Nah ini saya share di chat ya, Bapak Ibu biar bisa. Iya, boleh Pak. Mana chatnya? Kok nggak muncul? Oh ini muncul. Nah, sudah saya share Bapak Ibu linknya, silahkan. Nah, ini menarik karena apa? Dia menjelaskan tentang kalau kita punya satu, ini judulnya Choosing the Correct Statistical Test in SAS, Theta, SPSS, and R. 4 ini software yang mereka pakai. Ini kita memilih. Kalau kita punya setting variabel seperti ini, mana yang correct statistical testnya, gitu ya. Ini ya. Nah, misal kita punya satu dependent variable, ya. Jadi misal dummy satu independent variables-nya. Kita bisa pakai two independent sample t-test. Ya. Kita bisa pakai Wilcoxon-Mann-Whitney, kita bisa pakai Chi-square, kita bisa pakai Fisher exact test ya. Dan kita kalau pengen tahu ini, misal saya pengen tahu Wilcoxon-Mann-Whitney test ya. Saya pakai softwarenya Stata. Saya klik aja di sini, Stata. Langsung dijelasin. Wilcoxon-Mann-Whitney test adalah non-parametric analog yang independent sample t-test yang bisa digunakan untuk ketika tidak mengasumsikan bahwa dependent variables is normally distributed ya.
Nah, ya kita akan notice bahwa stata syntax untuk Wilcoxon main test ini hanya identical untuk independent sample t-test ya. Mirip sama ya dengan independent sample t-test ya. We will use the same data. Jadi di sini kasih contoh kalau mau nyoba di Stata download data ini and the same variables in this example as we did di independent t-test. Jadi sama contohnya dengan yang dipakai di independent t-test. Above and will not assume that right or our dependent variable is normally distributed. Oke. Ini cara nulis codingnya, rank sum, right by female, kemudian diklik run, kita akan muncul hasilnya seperti ini di Stata. Ya. Nah, yang menariknya lagi, di sini kita diajarin cara bacanya. The result suggests that there is a statistical significant difference between bla 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 bla. Udah, ini one stop information saya. Ya. Saya mau. Nah, ini yang saya pakai dan saya ajarkan ke mahasiswa saya. Kalau nyari simple test di sini gitu ya. Kecuali Bapak Ibu udah advance ya, tanyanya ke ahli statistik, jangan ke saya. Ya, ini mungkin yang saya share. Baik, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Iman. Ada lagi satu pertanyaan, dua pertanyaan lagi ya Pak, cukuplah untuk waktu kita. Dari Ibu Yulia, Dr. Yulia Hendrieni, nah ini dosen akuntansi UNAN juga Pak, beliau dulu sebelumnya, periode sebelumnya Kepala Pusat LPPM, Penjaminan Mutu Universitas Andalas Pak. Beliau bertanya, apakah ada opportunity untuk kami mengetahui webinar sejenis yang berupa PKM ini Pak, kemudian di mana kami bisa dapat informasinya? Terkait apa? Webinar ini ya kan, ini bentuk program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Center of Political Economy. Nah, apa ada PKM-PKM lain yang dilakukan, kemudian kami dapat informasi dari mana? Oke, kalau di level universitas di LPPM, nanti saya bisa share kontaknya ya. Kebetulan saya di BPJPI juga, saya saat ini di Ketua Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah di UNER. Nah, kami kontak bagus, maksudnya berkolaborasi juga di bidang 3 dengan LPPM UNER dan Lembaga Penelitian dan Inovasi. Nanti kalau butuh detailnya, saya bisa share kontak beliau, Ibu. Ya. Tapi kalau terkait dengan apa aja pengabdian yang dilakukan di CPBR, sejauh ini kami rutin setiap Jumat sampai mungkin akhir bulan Oktober ya. Kita belum tahu diperpanjang atau tidak. Jadi kita ada acara seperti ini. Tiap hari Jumat jam 9 sampai jam 11. Begitu, Ibu. Mohon arahannya juga kalau ada masukan untuk acara ini, Bu. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terakhir nih juga, Pak, pengen tanya kontak nih, Pak. Kalau misalnya pengen konsultasi lagi terkait penelitian, apa boleh di-share nomor telepon atau WA-nya, Pak? Ya, saya lebih sering forum kita bikin Zoom forum aja ya, Bapak Ibu ya. Karena tadi saya sudah bilang anak saya 5 dan saya harus handle anak-anak juga ya, dan saya ada beberapa kewajiban juga. Jadi kalau chat itu seringkali terlewat, email pun juga kadang-kadang bisa terbalas atau tidak. Lebih enak sesi kayak gini, ayo kita kumpul yuk, kita ada satu problem kita bahas bareng-bareng, atau mau diskusi kita 1 jam 2 jam duduk bisa langsung selesai di situ masalahnya. Kalau chat kan belum ini ya, belum oh, saya boleh share sedikit nggak? Saya kalau untuk urusan kerjaan lebih senang pakai platform selain WhatsApp, selain chat ya. Ini Bapak Ibu, saya share sedikit terkait dengan ini saya. Ini untuk menutup juga. Ini gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pakai. Oke, saya izin share lagi. Oh, sudah share ya? Maaf. Ini ada platform namanya ClickUp. Bu Anissa udah bisa lihat screen saya. Oke, sini ada beberapa project saya. Ini projectnya CPBR yang ini. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada artikel-artikel yang skripsi, undergraduate thesis, master thesis, doctoral thesis. Ini independent research saya dengan tim saya. Terus saya bagi finish grant ya, sama ongoing grant ya. Ini grant yang sudah selesai. Kita udah menyelesaikan berapa grant ini? Ada 21 publikasi ya, dari grant-grant yang kita udah dapat di tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus ini ada ongoing grant. Ongoing grant-nya kita ada 4 yang lagi pitching, yang lagi
kita coba generate idenya, data collection 4, data analysis 4 ya. Kemudian working paper yang lagi kita tulis 9 paper, yang lagi kita submit 1, yang lagi proses revisi 1, yang sudah accepted 2, yang sudah publish di tahun ini 12. Jadi bisa jadi dalam beberapa bulan nanti saya akan dapat beberapa tambahan artikel di Scopus ya. Kalau di total di artikel ini kami ada 7 pitching research, data collection 7, 14, data analysis 13, 27, working paper 23, 50 research, submission 22, 72, revisi 1. Ada 73 project yang sedang berjalan sampai hari ini ya. Bersama tim ini saya assign project 1 Nadia Andrido ini dosen muda ya, partner saya, kemudian sama Roro. Jadi saya kolaborasinya sama 2 teman ini ya. Kemudian ada dari skripsi mahasiswa saya, kita generate ide baru, yang responsible adalah Nadia. Ya, saya kasih contoh, enaknya platform ini seperti apa. Ini lagi-lagi ini gratis ya Bapak Ibu, dan saya enggak jualan, karena saya enggak kenal siapa yang punya ini. Tapi very, very useful. Misal saya ambil contoh ini, Managerial Compensation, Family Firms, and Family Firms Innovation. Ya, saya tulis dengan mahasiswa S1 saya, ini dengan kolega saya, kemudian dengan kolega saya dari Curtin University, dan ini salah satu asisten saya. Ada 5 orang yang nulis paper ini. Paper ini artikelnya bisa saya klik langsung di Google Drive. Ketika saya klik ini langsung akan muncul, ya datanya langsung muncul. Jadi ada di logbooknya jelas di sini, ya. Dan kalau saya nulis misal ini kemarin kita submit. Ya, paper terbaru ada di email ini ya, notes-nya ini asisten saya Fajar namanya. Akan diperbaiki ratingnya hingga 8 September, finalisasi dengan Pak Iman, lalu kirim ke proofreader ya. Nah, saya ngomong ke Fajar besok proofread ya. Nah, ini ada tanggalnya. Saya tanggal berapa ini komentar ini. Nah, September tanggal 10 ya. Nah, kemudian si asisten saya bilang sudah diserahkan proofread per 10 bulan 9 gitu ya. Sudah disubmit ke JAEE dan reject, ditolak gitu ya. Telah submit ke Journal of Accounting Organization Change dan ditolak juga. Nah, sekarang kita submit ke jurnal lain. Kemarin saya sudah putusin jurnal kemana, dia belum tulis logbooknya di sini. Dan ini very convenient kalau kita mau nge-record kerjaan kita di sini, Bapak Ibu. Dan saya tinggal nulis di sini. Misal saya tulis ya, asisten saya tadi Fajar namanya. Pastikan hari ini sudah disubmit. Nah, saya bilang gitu, karena kemarin kita udah diskusi jurnal mana yang akan kita target lagi. Langsung masuk ke emailnya si Fajar, dia akan masuk dapat notifikasi bahwa saya punya pesan arahan untuk dia untuk apa yang harus dilakukan hari ini. Dan ini cara saya bekerja dengan teman-teman tadi, dan kebanyakan ini anak-anak milenial Bapak Ibu yang mensupport saya. Nah, mungkin ini jadi gambaran Bapak Ibu ketika nanti punya bimbingan ya, taruh aja di platform ini Bapak Ibu, dan bisa monitor proyeknya sejauh apa. Nah, tadi jawaban saya ke pertanyaannya, nanti bisa kontak Bu Anissa ya, Bapak Ibu ya, kita bikin forum, hari apa kita ngobrol bareng 1 hari, nggak 1 hari juga ya, mungkin 2 jam gitulah ya, hari apa kita janjian 2 jam, nah kita kita mendiskusikan itu. Enaknya platform ini juga Bapak Ibu bisa diintegrasikan dengan apps yang lain, Zoom ya. Kalau saya ada meeting, nanti invitasinya ada di sini langsung. Ini meeting saya dengan asisten-asisten saya. Agendanya apa, ya siapa aja yang diundang, itu sudah ada di sini semua. Ya, begitu Bu, makasih. Terima kasih banyak Pak. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.43 dan kita beda waktu 1 jam ya Pak antara Surabaya Padang ya Pak ya. Surabaya lebih duluan Jumatan ya. Oke. Jadi sesi ini kita tutup dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Iman Hardimawan. Ya, semoga ilmu yang telah dibagikan kepada kami menjadi ladang amal ibadah dan pahala bagi Bapak. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim supporter nih Pak, tim dosen muda kami dari akuntansi UNAN, ada Ibu Indah, ada Ibu Ika, ada Ibu Isani, ada Ibu Luciana Lutan yang mensupport acara ini dari Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas. Kemudian kami juga berterima kasih atas kerjasama yang telah ditawarkan. Semoga kedepannya semakin banyak kerjasama dan kolaborasi dalam memperkaya ilmu, dalam berbagi ilmu yang bermanfaat ya Pak ya.
antara FEB UNER dengan Fakultas Ekonomi UNAN. Sehingga kita boleh mengalahkan fenomenalnya duet duo AHA ya Pak. Pak kenal Kak? Dari Jawa juga dan Padang ya Pak ya. Jadi kita harus isi itu YouTube dan webinar-webinar dengan ilmu yang bermanfaat ya masa ini sehingga kita kalahkan itu yang fenomenal itu. Saya pikir Bapak nggak tahu karena bacanya riset terus. Nah itu staff saya milenial semua itu. Oh saya iya, tahu dari betul. mereka. Oh iya, perlu nanti kita pelajari itu Pak, gimana cara membangun kolaborasi itu di antar internal kita dan maupun dengan eksternal nanti. Terima kasih Bapak. Kami juga menginformasikan bahwa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sekarang dalam masa perayaan Disnatalis ke-63 dan kami juga menyelenggarakan beberapa webinar series. Nah, Bapak Ibu peserta yang mau join dari peserta boleh nanti akan kita posting juga informasi-informasinya. Nah, jadi bisa ikut serta juga. Ada kalau nggak salah tanggal 7 Oktober ini ada lagi Pak. Oke. Saya mengucapkan makasih juga ke Pak Rahmat Febrianto ya Bu ya. Oh iya betul Pak. Ya, ya Pak. Terima kasih beliau. Ya betul Pak. Bapak Rahmat Febrianto memantau nih Pak. Beliau baru saja aktif kembali dari ya setelah istirahat kemarin karena ya dapat musibah juga terdampak COVID ya Pak ya. Tapi insya Allah sekarang sudah fit dan pulih kembali. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta adik-adik mahasiswa yang telah hadir di acara ini. Partisipasi Bapak Ibu insya Allah kami wujudkan dengan segera mengirimkan sertifikat elektronik Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kemudian saya mengucapkan saya mewakili semua panitia mengucapkan terima kasih untuk yang berpartisipasi. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan dalam pelaksanaan. Kami sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.